Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang dapat kita ungkapkan selain rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan kembali di tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik di dunia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan kehadirannya oleh umat Islam seluruh dunia. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah dan ampunan. Dalam pengertian yang sederhana, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga, serta hal-hal yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun lebih dari itu, Ramadan ternyata menyimpan banyak hikmah yang luar biasa dalam dimensi ilmu yang beragam. Di antara hikmah yang terkandung dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah Ramadan menjadi momentum terasahnya 3 kecerdasan dalam diri manusia. Pertama, Ramadan mengasah kecerdasan intelektual kita. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kala itu Jibril membimbing Rasulullah SAW dengan kata Iqra, 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 yang artinya bacalah. Menariknya lagi, di bulan Ramadan inilah malaikat Jibril secara rutin hadir untuk merefresh bacaan, hafalan, dan pengetahuan Rasulullah tentang Al-Quran. Tentu tidak berlebihan jika Ramadan dijadikan sebagai bulan untuk memperkaya hasanah keilmuan kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayatnya sebagai wujud peningkatan kapasitas intelektual kita. Yang kedua, Ramadan mengasah kecerdasan emosional manusia. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, Allah memberikan ruang kepada kita untuk sejenak jeda, mengasah diri untuk berempati terhadap sesama, memperbanyak sedekah dan melakukan self-regulation, yaitu fase mengenali diri kita tubuh lemah dalam lapar dan dahaga. Kita bukanlah siapa-siapa tanpa pertolongan dari Zat yang Maha Perkasa. Selain itu, dengan berpuasa, kita akan lebih pandai melakukan self-control atau mengendalikan diri, terutama dalam memanajemen emosi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dikisahkan, Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang kalian anggap sebagai orang yang perkasa? Kemudian sahabat menjawab, dia yang tidak bisa dikalahkan keperkasaannya oleh siapapun. Kemudian Nabi berkata, bukan demikian. Akan tetapi yang perkasa adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan yang ketiga, Ramadan mengasah kecerdasan spiritual. Mungkin dari ketiga kecerdasan yang kita bahas di awal, inilah puncak dari kecerdasan manusia yang sesungguhnya. Karena kecerdasan spiritual umumnya dapat meningkatkan kapasitas seseorang untuk menangani setiap tantangan, situasi, atau keadaan yang terjadi dalam hidupnya secara seimbang. Oleh sebab itulah, Ramadan menjadi momen yang tepat untuk mengasah kecerdasan spiritual kita melalui ibadah sholat tarawih, tadarus Al-Quran, tahajud, dan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dengan harapan ketika Ramadan telah usai, kita mampu menjadi pribadi yang muttaqin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Ramadan kali ini kita bisa menjadi insan-insan yang penuh dengan ketakwaan dan bisa berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.